Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Asmarani dengan NIM 2308 16287 sebagai pemateri. Audiens saya Nurik Masoraya, NIM 2408016113. Saya Rama Majid dengan NIM 2308016276. Saya Kristen Ancepo Syotang dengan NIM 2308016285. Oke, di sini saya akan menjelaskan desain riset saya yang berjudul Kualifikasi Korban dan Perlindungan Hukum Pidana bagi Debitur Pinjaman Online dalam Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi. Oke, mulai dari latar belakang, dengan seiring perkembangannya zaman, teknologi informasi saat ini banyak perubahan, di mana ada terasanya peer-to lending, layanan berbeda seperti pinjaman bank konvensional, yaitu pinjaman online. Pinjaman online itu sangat mudah, terus karena dia hanya memerlukan KTP saja. Sedangkan kalau konvensional itu dia lumayan agak rumit karena harus mengisi formulir dan lain-lainnya. Oke, langsung ke rumusan masalah. Rumusan masalah saya membahas itu, apakah debitur dalam praktik peminjaman online yang mengalami penyebaran data pribadi dalam proses penagihan uang dapat dikualifikasikan sebagai korban pelanggaran perlindungan data pribadi, meskipun telah memberikan persetujuan awal terhadap penggunaan data pribadinya. Yang kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana terhadap debitur sebagai korban penyebaran data pribadi yang disertai ancaman atau tekanan dalam proses penagihan pinjaman online. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuannya menganalisis dan menentukan kualifikasi status debitur pinjaman online. Terus yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum pidana bagi debitur peminjam online. Jadi landasan teorinya aku pakai 3, ada teori perlindungan hukum, ada teori viktimologi untuk korbannya sebagai debitur, dan ada teori keadilan bagi korban yang mengalami intimidasi ketika penagihan pinjaman online. Nah, di keaslian penelitian aku pakai 3 skripsi menjadi pembanding. Metode penelitiannya aku pakai hukum normatif. Pendekatannya ada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Analisis penelitiannya itu ada 3, ada bahan hukum tersier, premier, dan sekunder. Teknik pengambilan datanya itu yaitu tadi. Cukup. Apakah ada pertanyaan, guys? Oke, aku mau bertanya nih terkait peminjaman online. Kalau kita lihat di sini, kita bisa highlight gak sih apa sih dampak daripada penyebaran data pribadi tersebut terhadap korban daripada peminjaman online itu? Oke, baik, aku langsung jawab ya guys. Mungkin dampaknya itu dampaknya banyak ya. Bisa dampak ke psikolog, keluarga yang disebarkan. Dan penyebaran data pribadi itu kan bisa disalahgunakan oleh orang yang mungkin bisa dibilang dia menggunakan data pribadi itu gitu. Oke, ada lagi? Mungkin saya mau bertanya, mengapa sih debitur dalam pinjaman online sering sekali menjadi korban dalam penyalahgunaan penyebaran data pribadi? Mungkin itu saja. Oke, saya jawab. Jadi kenapa sering debitur itu menjadi korban? Kalau pemahaman saya, debitur itu sering tidak melihat petunjuk yang sebelum dia menyetujui hal tersebut, atau kadang tidak dicantumkan di dalam persetujuan itu. KTP debitur bisa digunakan untuk saat penagihan peminjaman online itu. Oke, ada lagi? Mungkin aku mau nanya sebagai angkatan 24 nih Kak, kenapa sih Kakak memilih judul ini buat desain riset Kakak? Kenapa aku ambil judul ini? Jujur karena teknologi ini makin berkembang ya. Terus di sekitarku juga ada yang mengalami
seperti itu, yang di mana data pribadinya disebarkan, di-defect, dibentuk dan lain-lain. Terus dia ditagih tapi diintimidasi, dikata-katai, seperti itu sih gitu. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're